Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi forum tanah air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu, 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Intradi mengungkapkan sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Ini kampung gue bukan polisi, preman rambut kuncir keder dibentak tokoh Betawi saat bubarkan diskusi. Tingkah laku yang terekam saat aksi pembubaran diskusi forum tanah air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan makin disorot. Pasalnya, rombongan preman yang dikomandoi si rambut kuncir dalam aksi pembubaran diskusi tersebut seringkali melakukan blunder dan menjadi petunjuk petugas untuk membongkar siapa dalang di balik aksi persekusi itu. Menariknya, dalam satu potongan video, preman rambut kuncir itu sempat terdiam dibentak tokoh Betawi yang hadir dalam diskusi FTA tersebut. Lantas, siapa tokoh Betawi tersebut? Benarkah tokoh tersebut merupakan jawara Betawi yang cukup ditakuti hingga si rambut kuncir keder? Tokoh Betawi tersebut ialah Ustaz Eka Jaya. Saat gerombolan preman melakukan aksi anarkis di diskusi tersebut, Ustaz Eka Jaya sempat nyaris terlibat baku hantam dengan rombongan tersebut. Momen tersebut terekam kamera amatir hingga videonya viral di media sosial. Tampak dalam tayangan video yang beredar itu, Ustaz Eka Jaya terlibat cekcok mulut dengan beberapa pria yang diduga preman yang memaksa masuk ke dalam hotel lokasi acara diskusi diaspora. Kata siapa ini bukan kampung gua, ini kampung gua. Beruntung, sejumlah petugas yang berada di lokasi kejadian berhasil meredam emosi Ustaz Eka Jaya dan kelompok preman tersebut. Walaupun tak lama, para preman itu akhirnya menerobos barisan petugas hingga terjadilah aksi persekusi yang viral di dunia maya itu. Dihimpun dari berbagai sumber, Ustaz Eka Jaya merupakan tokoh Betawi yang cukup dikenal di masyarakat Jakarta. Ia dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Poros Jakarta. Dalam satu tayangan video, ia meminta kepada semua pihak agar hukum ditegakkan untuk memberi efek jera pada pembubar diskusi tersebut. Menurutnya, aksi anarkis sekelompok preman di acara diskusi diaspora FTA dapat berdampak fatal jika tidak ditindak secara tegas oleh aparat penegak. Preman berkuncir dan 8 temannya pasang badan, aktor utama bubarnya diskusi FTA masih bebas. Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka baru kasus pembubaran diskusi forum tanah air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 28/9/2024, lalu. Jumlah tersangka terus bertambah dari yang semula 5 orang kini jadi 9 orang. Lantas, sudahkah terjawab siapa aktor utama di balik pembubaran diskusi tersebut? Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham, pada Minggu, 6 Oktober 2024, mengatakan 4 tersangka yang baru saja ditetapkan mempunyai perannya masing-masing, yakni YL berperan merusak meja, WSL berperan merusak banner dan tiang layar proyektor, FMC berperan merusak layar proyektor, dan RAS berperan merusak properti.
Dua tersangka lainnya ditangkap Subdit Jatanras di Treskrimum PMJ di rumah keluarganya di wilayah Bekasi dan Jakarta Timur. Terdapat 4 barang bukti yang sudah diamankan, yakni 1 buah alat banner, 3 buah patahan besi, rekaman CCTV dan pakaian tersangka. Berdasarkan perannya, YS melakukan perusakan terhadap barang dan RR memukul satpam dengan tangan kanan sebanyak 1 kali. Diskusi yang dibubarkan secara paksa itu dihadiri oleh beberapa tokoh. Ada Din Syamsuddin, pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, ex-Danjen Kopassus Sunarko, Marwan Batubara, Rizal Fadilah, Tata Kesantra, dan Ida M. Kusdianti yang merupakan ketua dan sekjen Forum Tanah Air. Para pelaku itu tiba-tiba merangsek masuk ruang diskusi melalui pintu belakang hotel. Mereka membuat ricuh dan merusak beberapa properti. Dari video yang diterima, puluhan orang tidak dikenal yang mayoritas menggunakan topi dan masker itu melakukan perusakan secara brutal. Mereka mencopot banner acara diskusi secara paksa, mengambil tiang besi dan memukulkannya ke salah satu meja. "Bubar hei! Bubar, bubar!" diteriak orang-orang tak dikenal tersebut. Sembilan preman, pasang badan, polisi kini buru bos preman berkuncir bubarkan diskusi FTA. Pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, masih terus diselidiki polisi. Meski, penyidik saat ini sudah menetapkan 9 tersangka. Jumlah tersebut kemungkinan besar bisa bertambah mengingat ke-9 tersangka masih terus diinterogasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam, mengatakan pihaknya masih terus mengusut dalang dibalik aksi anarkis para tersangka. Saat gelar perkara di Polda Metro Jaya pada Senin, 7 Oktober 2024, penyidik telah membeberkan peran ke-9 tersangka. Namun, dari ke-9 tersangka tersebut tidak disebutkan berperan sebagai sosok yang memerintahkan para tersangka lainnya. Mengutip tribunnews.com, 9 tersangka tersebut adalah inisial FEK, MR, GW, YS, RR, YL, WSL, FMC, dan RAS. Beberapa jam pasca kejadian, Polda Metro Jaya telah menangkap 5 orang terkait kasus pembubaran diskusi FTA itu. 2 diantaranya jadi tersangka dengan dijerat pasal penganiayaan dan perusakan. Kombes Ade mengatakan YS berperan merusak barang sementara, RR ditangkap lantaran memukul petugas keamanan. 4 tersangka lainnya inisial YL berperan merusak atau menarik banner dan merusak meja dengan menggunakan stand mic. Kemudian, WSL berperan merusak dan menarik banner dan tiang layar proyektor. Lalu, FMC berperan merusak dan menarik layar proyektor dan RAS berperan merusak properti. Hingga kini, pihak kepolisian belum dapat mengungkap siapa sosok yang memberikan perintah untuk membubarkan acara tersebut. Masih dilakukan pendalaman, mohon waktu. Penyidik sedang mengumpulkan fakta-fakta lanjutan, ujar Kombes Ade. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa. Sedido sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan sekretaris Kementerian BUMN Sedido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman.
Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu, diduga seorang intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar, dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Gerak-gerik preman rambut kuncir saat membubarkan diskusi di Grand Kebang menjadi indikasi ada orang kuat yang memberikan perintah kepada mereka. Mulai dari keceplosan perintah bubarkan diskusi hingga aksinya menyalami polisi. Tindak tanduk preman rambut kuncir itu membuat pakar hukum tata negara, yakni Refli Harun, curiga jika ada orang besar di balik aksi pembubaran diskusi itu. Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara itu. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Apalagi dalam video tersebut si rambut kuncir memang terlihat vokal lantaran mengaku sebagai koordinator lapangan. Bahkan mereka tak segan melakukan tindakan kasar kepada polisi yang bertugas mengamankan diskusi tersebut. Walaupun beredar potongan video, para gerombolan preman tersebut terlihat menyalami polisi yang bertugas melakukan pengamanan. Terpisah, pihak kepolisian masih melakukan pengusutan kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kebang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Diskusi yang digelar pada Sabtu 28 September 2024 itu dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Refli Harun, Marwan Batubara, Sedidu, dan Din Syamsuddin, Rizal Fadilah, Sunarko, dan aktivis lainnya. Polda Metro Jaya menjamin akan mengusut kasus itu hingga tuntas, termasuk melakukan audit internal untuk memeriksa sejumlah personel. Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kebang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi.
Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu, 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Intradi mengungkapkan sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Ini kampung gue bukan polisi, preman rambut kuncir keder dibentak tokoh Betawi saat bubarkan diskusi. Tingkah laku yang terekam saat aksi pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan makin disorot. Pasalnya, rombongan preman yang dikomandoi si rambut kuncir dalam aksi pembubaran diskusi tersebut seringkali melakukan blunder dan menjadi petunjuk petugas untuk membongkar siapa dalang di balik aksi persekusi itu. Menariknya, dalam satu potongan video, preman rambut kuncir itu sempat terdiam dibentak tokoh Betawi yang hadir dalam diskusi FTA tersebut. Lantas, siapa tokoh Betawi tersebut? Benarkah tokoh tersebut merupakan jawara Betawi yang cukup ditakuti hingga si rambut kuncir keder? Tokoh Betawi tersebut ialah Ustaz Eka Jaya. Saat gerombolan preman melakukan aksi anarkis di diskusi tersebut, Ustaz Eka Jaya sempat nyaris terlibat baku hantam dengan rombongan tersebut. Momen tersebut terekam kamera amatir hingga videonya viral di media sosial. Tampak dalam tayangan video yang beredar itu, Ustaz Eka Jaya terlibat cekcok mulut dengan beberapa pria yang diduga preman yang memaksa masuk ke dalam hotel lokasi acara diskusi diaspora. Kata siapa ini bukan kampung gua, ini kampung gua. Beruntung, sejumlah petugas yang berada di lokasi kejadian berhasil meredam emosi Ustaz Eka Jaya dan kelompok preman tersebut. Walaupun tak lama, para preman itu akhirnya menerobos barisan petugas hingga terjadilah aksi persekusi yang viral di dunia maya itu. Dihimpun dari berbagai sumber, Ustaz Eka Jaya merupakan tokoh Betawi yang cukup dikenal di masyarakat Jakarta. Ia dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Poros Jakarta. Dalam satu tayangan video, ia meminta kepada semua pihak agar hukum ditegakkan untuk memberi efek jera pada pembubar diskusi tersebut. Menurutnya, aksi anarkis sekelompok preman di acara diskusi diaspora FTA dapat berdampak fatal jika tidak ditindak secara tegas oleh aparat penegak. Preman berkuncir dan 8 temannya pasang badan, aktor utama bubarnya diskusi FT masih bebas. Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka baru kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 28/9/2024, lalu. Jumlah tersangka terus bertambah dari yang semula 5 orang kini jadi 9 orang. Lantas, sudahkah terjawab siapa aktor utama di balik pembubaran diskusi tersebut? Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham, pada Minggu, 6 Oktober 2024, mengatakan 4 tersangka yang baru saja ditetapkan mempunyai perannya masing-masing, yakni YL berperan merusak meja, WSL berperan merusak banner dan tiang layar proyektor, FMC berperan merusak layar proyektor, dan RAS berperan merusak properti. 2 tersangka lainnya ditangkap Subdit Jatanras di Treskrimum PMJ di rumah keluarganya di wilayah Bekasi dan Jakarta Timur. Terdapat 4 barang bukti yang sudah diamankan, yakni 1 buah alat banner, 3 buah patahan besi, rekaman CCTV dan pakaian tersangka. Berdasarkan perannya, YS melakukan perusakan terhadap barang dan RR memukul satpam dengan tangan kanan sebanyak 1 kali. Diskusi yang dibubarkan secara paksa itu dihadiri oleh beberapa tokoh. Ada Din Syamsuddin, pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, ex-Danjen Kopassus Sunarko, Marwan Batubara, Rizal Fadilah, Tata Kesantra, dan Ida N. Kusdianti yang merupakan ketua dan sekjen Forum Tanah Air. Para pelaku itu tiba-tiba merangsek masuk ruang diskusi melalui pintu belakang hotel. Mereka membuat ricuh dan merusak beberapa properti. Dari video yang diterima, puluhan orang tidak dikenal yang mayoritas menggunakan topi dan masker itu melakukan perusakan secara brutal. Mereka mencopot banner acara diskusi secara paksa, mengambil tiang besi dan memukulkannya ke salah satu meja. "Bubar hei! Bubar, bubar!" diteriak orang-orang tak dikenal tersebut. Sembilan preman, pasang badan, polisi kini buru bos preman berkuncir bubarkan diskusi FTA. Pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, masih terus diselidiki polisi.
Meski penyidik saat ini sudah menetapkan 9 tersangka. Jumlah tersebut kemungkinan besar bisa bertambah mengingat ke-9 tersangka masih terus diinterogasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam, mengatakan pihaknya masih terus mengusut dalang dibalik aksi anarkis para tersangka. Saat gelar perkara di Polda Metro Jaya pada Senin, 7 Oktober 2024, penyidik telah membeberkan peran ke-9 tersangka. Namun, dari ke-9 tersangka tersebut tidak disebutkan berperan sebagai sosok yang memerintahkan para tersangka lainnya. Mengutip tribunnews.com, 9 tersangka tersebut adalah inisial FEK, MR, GW, YS, RR, YL, WSL, FMC, dan RAS. Beberapa jam pasca kejadian, Polda Metro Jaya telah menangkap 5 orang terkait kasus pembubaran diskusi FTA itu. 2 diantaranya jadi tersangka dengan dijerat pasal penganiayaan dan perusakan. Kombes Ade mengatakan YS berperan merusak barang sementara, RR ditangkap lantaran memukul petugas keamanan. 4 tersangka lainnya inisial YL berperan merusak atau menarik banner dan merusak meja dengan menggunakan stand mic. Kemudian, WSL berperan merusak dan menarik banner dan tiang layar proyektor. Lalu, FMC berperan merusak dan menarik layar proyektor dan RAS berperan merusak properti. Hingga kini, pihak kepolisian belum dapat mengungkap siapa sosok yang memberikan perintah untuk membubarkan acara tersebut. Masih dilakukan pendalaman, mohon waktu. Penyidik sedang mengumpulkan fakta-fakta lanjutan, ujar Kombes Ade. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa. Setido sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Gerak-gerik preman rambut kuncir saat membubarkan diskusi di Grand Kemang menjadi indikasi ada orang kuat yang memberikan perintah kepada mereka. Mulai dari keceplosan perintah bubarkan diskusi hingga aksinya menyalami polisi. Tindak tanduk preman rambut kuncir itu membuat pakar hukum tata negara, yakni Refli Harun, curiga jika ada orang besar di balik aksi pembubaran diskusi itu. Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara itu. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara
yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Apalagi dalam video tersebut si rambut kuncir memang terlihat vokal lantaran mengaku sebagai koordinator lapangan. Bahkan mereka tak segan melakukan tindakan kasar kepada polisi yang bertugas mengamankan diskusi tersebut. Walaupun beredar potongan video, para gerombolan preman tersebut terlihat menyalami polisi yang bertugas melakukan pengamanan. Terpisah, pihak kepolisian masih melakukan pengusutan kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kebang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Diskusi yang digelar pada Sabtu 28 September 2024 itu dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Refli Harun, Marwan Batubara, Sedidu, dan Din Syamsuddin, Rizal Fadilah, Sunarko, dan aktivis lainnya. Polda Metro Jaya menjamin akan mengusut kasus itu hingga tuntas, termasuk melakukan audit internal untuk memeriksa sejumlah personel. Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kebang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar Hukum Tata Negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Intradi mengungkapkan sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya.
Ini kampung gue bukan polisi, preman rambut kuncir keder dibentak tokoh Betawi saat bubarkan diskusi. Tingkah laku yang terekam saat aksi pembubaran diskusi forum tanah air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan makin disorot. Pasalnya, rombongan preman yang dikomandoi si rambut kuncir dalam aksi pembubaran diskusi tersebut seringkali melakukan blunder dan menjadi petunjuk petugas untuk membongkar siapa dalang di balik aksi persekusi itu. Menariknya, dalam satu potongan video, preman rambut kuncir itu sempat terdiam dibentak tokoh Betawi yang hadir dalam diskusi FTA tersebut. Lantas, siapa tokoh Betawi tersebut? Benarkah tokoh tersebut merupakan jawara Betawi yang cukup ditakuti hingga si rambut kuncir keder? Tokoh Betawi tersebut ialah Ustaz Eka Jaya. Saat gerombolan preman melakukan aksi anarkis di diskusi tersebut, Ustaz Eka Jaya sempat nyaris terlibat baku hantam dengan rombongan tersebut. Momen tersebut terekam kamera amatir hingga videonya viral di media sosial. Tampak dalam tayangan video yang beredar itu, Ustaz Eka Jaya terlibat cekcok mulut dengan beberapa pria yang diduga preman yang memaksa masuk ke dalam hotel lokasi acara diskusi diaspora. Kata siapa ini bukan kampung gua, ini kampung gua. Beruntung, sejumlah petugas yang berada di lokasi kejadian berhasil meredam emosi Ustaz Eka Jaya dan kelompok preman tersebut. Walaupun tak lama, para preman itu akhirnya menerobos barisan petugas hingga terjadilah aksi persekusi yang viral di dunia maya itu. Dihimpun dari berbagai sumber, Ustaz Eka Jaya merupakan tokoh Betawi yang cukup dikenal di masyarakat Jakarta. Ia dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Poros Jakarta. Dalam satu tayangan video, ia meminta kepada semua pihak agar hukum ditegakkan untuk memberi efek jera pada pembubar diskusi tersebut. Menurutnya, aksi anarkis sekelompok preman di acara diskusi diaspora FTA dapat berdampak fatal jika tidak ditindak secara tegas oleh aparat penegak. Preman berkuncir dan 8 temannya pasang badan, aktor utama bubarnya diskusi FT masih bebas. Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka baru kasus pembubaran diskusi forum tanah air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 28/9/2024, lalu. Jumlah tersangka terus bertambah dari yang semula 5 orang kini jadi 9 orang. Lantas, sudahkah terjawab siapa aktor utama di balik pembubaran diskusi tersebut? Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham, pada Minggu, 6 Oktober 2024, mengatakan 4 tersangka yang baru saja ditetapkan mempunyai perannya masing-masing, yakni YL berperan merusak meja, WSL berperan merusak banner dan tiang layar proyektor, FMC berperan merusak layar proyektor, dan RAS berperan merusak properti. 2 tersangka lainnya ditangkap Subdit Jatanras di Treskrimum PMJ di rumah keluarganya di wilayah Bekasi dan Jakarta Timur. Terdapat 4 barang bukti yang sudah diamankan, yakni 1 buah alat banner, 3 buah patahan besi, rekaman CCTV dan pakaian tersangka. Berdasarkan perannya, YS melakukan perusakan terhadap barang dan RR memukul satpam dengan tangan kanan sebanyak 1 kali. Diskusi yang dibubarkan secara paksa itu dihadiri oleh beberapa tokoh. Ada Din Syamsuddin, pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, ex-Danjen Kopassus Sunarko, Marwan Batubara, Rizal Fadilah, Tata Kesantra, dan Ida N. Kusdianti yang merupakan ketua dan sekjen Forum Tanah Air. Para pelaku itu tiba-tiba merangsek masuk ruang diskusi melalui pintu belakang hotel. Mereka membuat ricuh dan merusak beberapa properti. Dari video yang diterima, puluhan orang tidak dikenal yang mayoritas menggunakan topi dan masker itu melakukan perusakan secara brutal. Mereka mencopot banner acara diskusi secara paksa, mengambil tiang besi dan memukulkannya ke salah satu meja. "Bubar hei! Bubar, bubar!" diteriak orang-orang tak dikenal tersebut. Sembilan preman, pasang badan, polisi kini buru bos preman berkuncir bubarkan diskusi FTA. Pembubaran diskusi forum tanah air, FTA, masih terus diselidiki polisi. Meski, penyidik saat ini sudah menetapkan 9 tersangka. Jumlah tersebut kemungkinan besar bisa bertambah mengingat ke-9 tersangka masih terus diinterogasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham, mengatakan pihaknya masih terus mengusut dalang dibalik aksi anarkis para tersangka. Saat gelar perkara di Polda Metro Jaya pada Senin, 7 Oktober 2024, penyidik telah membeberkan peran ke-9 tersangka. Namun, dari ke-9 tersangka tersebut tidak disebutkan berperan sebagai sosok yang memerintahkan para tersangka lainnya. Mengutip tribunnews.com, 9 tersangka tersebut adalah inisial FEK, MR, GW, YS, RR, YL, WSL, FMC, dan RAS. Beberapa jam pasca kejadian,
Polda Metro Jaya telah menangkap 5 orang terkait kasus pembubaran diskusi FTA itu. 2 diantaranya jadi tersangka dengan dijerat pasal penganiayaan dan perusakan. Kombes AD mengatakan YS berperan merusak barang sementara, RR ditangkap lantaran memukul petugas keamanan. 4 tersangka lainnya inisial YL berperan merusak atau menarik banner dan merusak meja dengan menggunakan stand mic. Kemudian, WSL berperan merusak dan menarik banner dan tiang layar proyektor. Lalu, FMC berperan merusak dan menarik layar proyektor dan RAS berperan merusak properti. Hingga kini, pihak kepolisian belum dapat mengungkap siapa sosok yang memberikan perintah untuk membubarkan acara tersebut. Masih dilakukan pendalaman, mohon waktu. Penyidik sedang mengumpulkan fakta-fakta lanjutan, ujar Kombes AD. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa. Setido sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbali kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Gerak-gerik preman rambut kuncir saat membubarkan diskusi di Grand Kemang menjadi indikasi ada orang kuat yang memberikan perintah kepada mereka. Mulai dari keceplosan perintah bubarkan diskusi hingga aksinya menyalami polisi. Tindak tanduk preman rambut kuncir itu membuat pakar hukum tata negara, yakni Refli Harun, curiga jika ada orang besar di balik aksi pembubaran diskusi itu. Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara itu. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Apalagi dalam video tersebut si rambut kuncir memang terlihat vokal lantaran mengaku sebagai koordinator lapangan. Bahkan mereka tak segan melakukan tindakan kasar kepada polisi yang bertugas mengamankan diskusi tersebut. Walaupun beredar potongan video, para gerombolan preman tersebut terlihat menyalami polisi yang bertugas melakukan pengamanan. Terpisah, pihak kepolisian masih melakukan pengusutan kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Diskusi yang digelar pada Sabtu 28 September 2024 itu dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Refli Harun, Marwan Batubara, Setido, dan Din Syamsuddin, Rizal Fadilah, Sunarko, dan aktivis lainnya. Polda Metro Jaya menjamin akan mengusut kasus itu hingga tuntas, termasuk melakukan audit internal untuk memeriksa sejumlah personel.
Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi forum tanah air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu, 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Intradi mengungkapkan sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Ini kampung gue bukan polisi, preman rambut kuncir keder dibentak tokoh Betawi saat bubarkan diskusi. Tingkah laku yang terekam saat aksi pembubaran diskusi forum tanah air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan makin disorot. Pasalnya, rombongan preman yang dikomandoi si rambut kuncir dalam aksi pembubaran diskusi tersebut seringkali melakukan blunder dan menjadi petunjuk petugas untuk membongkar siapa dalang di balik aksi persekusi itu. Menariknya, dalam satu potongan video, preman rambut kuncir itu sempat terdiam dibentak tokoh Betawi yang hadir dalam diskusi FTA tersebut. Lantas, siapa tokoh Betawi tersebut? Benarkah tokoh tersebut merupakan jawara Betawi yang cukup ditakuti hingga si rambut kuncir keder? Tokoh Betawi tersebut ialah Ustaz Eka Jaya. Saat gerombolan preman melakukan aksi anarkis di diskusi tersebut, Ustaz Eka Jaya sempat nyaris terlibat baku hantam dengan rombongan tersebut. Momen tersebut terekam kamera amatir hingga videonya viral di media sosial. Tampak dalam tayangan video yang beredar itu, Ustaz Eka Jaya terlibat cekcok mulut dengan beberapa pria yang diduga preman yang memaksa masuk ke dalam hotel lokasi acara diskusi diaspora. Kata siapa ini bukan kampung gua, ini kampung gua. Beruntung, sejumlah petugas yang berada di lokasi kejadian berhasil meredam emosi Ustaz Eka Jaya dan kelompok preman tersebut. Walaupun tak lama, para preman itu akhirnya menerobos barisan petugas hingga terjadilah aksi persekusi yang viral di dunia maya itu. Dihimpun dari berbagai sumber, Ustaz Eka Jaya merupakan tokoh Betawi yang cukup dikenal di masyarakat Jakarta. Ia dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Poros Jakarta. Dalam satu tayangan video, ia meminta kepada semua pihak agar hukum ditegakkan untuk memberi efek jera pada pembubar diskusi tersebut. Menurutnya, aksi anarkis sekelompok preman di acara diskusi diaspora FTA dapat berdampak fatal jika tidak ditindak secara tegas oleh aparat penegak. Preman berkuncir dan 8 temannya pasang badan, aktor utama bubarnya diskusi FT masih bebas. Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka baru kasus pembubaran diskusi forum tanah air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 28/9/2024, lalu. Jumlah tersangka terus bertambah dari yang semula 5 orang kini jadi 9 orang. Lantas, sudahkah terjawab siapa aktor utama di balik pembubaran diskusi tersebut? Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham, pada Minggu, 6 Oktober 2024, mengatakan 4 tersangka yang baru saja ditetapkan mempunyai perannya masing-masing, yakni YL berperan merusak meja, WSL berperan merusak banner dan tiang layar proyektor, FMC berperan merusak layar proyektor, dan RAS berperan merusak properti.
Dua tersangka lainnya ditangkap Subdit Jatanras di Treskrimum PMJ di rumah keluarganya di wilayah Bekasi dan Jakarta Timur. Terdapat 4 barang bukti yang sudah diamankan, yakni 1 buah alat banner, 3 buah patahan besi, rekaman CCTV dan pakaian tersangka. Berdasarkan perannya, YS melakukan perusakan terhadap barang dan RR memukul satpam dengan tangan kanan sebanyak 1 kali. Diskusi yang dibubarkan secara paksa itu dihadiri oleh beberapa tokoh. Ada Din Syamsuddin, pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, ex-Danjen Kopassus Sunarko, Marwan Batubara, Rizal Fadilah, Tata Kesantra, dan Ida N. Kusdianti yang merupakan ketua dan sekjen Forum Tanah Air. Para pelaku itu tiba-tiba merangsek masuk ruang diskusi melalui pintu belakang hotel. Mereka membuat ricuh dan merusak beberapa properti. Dari video yang diterima, puluhan orang tidak dikenal yang mayoritas menggunakan topi dan masker itu melakukan perusakan secara brutal. Mereka mencopot banner acara diskusi secara paksa, mengambil tiang besi dan memukulkannya ke salah satu meja. "Bubar hei! Bubar, bubar!" diteriak orang-orang tak dikenal tersebut. Sembilan preman, pasang badan, polisi kini buru bos preman berkuncir bubarkan diskusi FTA. Pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, masih terus diselidiki polisi. Meski, penyidik saat ini sudah menetapkan 9 tersangka. Jumlah tersebut kemungkinan besar bisa bertambah mengingat ke-9 tersangka masih terus diinterogasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam, mengatakan pihaknya masih terus mengusut dalang dibalik aksi anarkis para tersangka. Saat gelar perkara di Polda Metro Jaya pada Senin, 7 Oktober 2024, penyidik telah membeberkan peran ke-9 tersangka. Namun, dari ke-9 tersangka tersebut tidak disebutkan berperan sebagai sosok yang memerintahkan para tersangka lainnya. Mengutip tribunnews.com, 9 tersangka tersebut adalah inisial FEK, MR, GW, YS, RR, YL, WSL, FMC, dan RAS. Beberapa jam pasca kejadian, Polda Metro Jaya telah menangkap 5 orang terkait kasus pembubaran diskusi FTA itu. 2 diantaranya jadi tersangka dengan dijerat pasal penganiayaan dan perusakan. Kombes Ade mengatakan YS berperan merusak barang sementara, RR ditangkap lantaran memukul petugas keamanan. 4 tersangka lainnya inisial YL berperan merusak atau menarik banner dan merusak meja dengan menggunakan stand mic. Kemudian, WSL berperan merusak dan menarik banner dan tiang layar proyektor. Lalu, FMC berperan merusak dan menarik layar proyektor dan RAS berperan merusak properti. Hingga kini, pihak kepolisian belum dapat mengungkap siapa sosok yang memberikan perintah untuk membubarkan acara tersebut. Masih dilakukan pendalaman, mohon waktu. Penyidik sedang mengumpulkan fakta-fakta lanjutan, ujar Kombes Ade. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa. Setido sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbal kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman.
Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu, diduga seorang intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar, dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Gerak-gerik preman rambut kuncir saat membubarkan diskusi di Grand Kebang menjadi indikasi ada orang kuat yang memberikan perintah kepada mereka. Mulai dari keceplosan perintah bubarkan diskusi hingga aksinya menyalami polisi. Tindak tanduk preman rambut kuncir itu membuat pakar hukum tata negara, yakni Refli Harun, curiga jika ada orang besar di balik aksi pembubaran diskusi itu. Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara itu. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Apalagi dalam video tersebut si rambut kuncir memang terlihat vokal lantaran mengaku sebagai koordinator lapangan. Bahkan mereka tak segan melakukan tindakan kasar kepada polisi yang bertugas mengamankan diskusi tersebut. Walaupun beredar potongan video, para gerombolan preman tersebut terlihat menyalami polisi yang bertugas melakukan pengamanan. Terpisah, pihak kepolisian masih melakukan pengusutan kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kebang, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Diskusi yang digelar pada Sabtu 28 September 2024 itu dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Refli Harun, Marwan Batubara, Sedidu, dan Din Syamsuddin, Rizal Fadilah, Sunarko, dan aktivis lainnya. Polda Metro Jaya menjamin akan mengusut kasus itu hingga tuntas, termasuk melakukan audit internal untuk memeriksa sejumlah personel. Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kebang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi.
Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu, 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Intradi mengungkapkan sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Ini kampung gue bukan polisi, preman rambut kuncir keder dibentak tokoh Betawi saat bubarkan diskusi. Tingkah laku yang terekam saat aksi pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan makin disorot. Pasalnya, rombongan preman yang dikomandoi si rambut kuncir dalam aksi pembubaran diskusi tersebut seringkali melakukan blunder dan menjadi petunjuk petugas untuk membongkar siapa dalang di balik aksi persekusi itu. Menariknya, dalam satu potongan video, preman rambut kuncir itu sempat terdiam dibentak tokoh Betawi yang hadir dalam diskusi FTA tersebut. Lantas, siapa tokoh Betawi tersebut? Benarkah tokoh tersebut merupakan jawara Betawi yang cukup ditakuti hingga si rambut kuncir keder? Tokoh Betawi tersebut ialah Ustaz Eka Jaya. Saat gerombolan preman melakukan aksi anarkis di diskusi tersebut, Ustaz Eka Jaya sempat nyaris terlibat baku hantam dengan rombongan tersebut. Momen tersebut terekam kamera amatir hingga videonya viral di media sosial. Tampak dalam tayangan video yang beredar itu, Ustaz Eka Jaya terlibat cekcok mulut dengan beberapa pria yang diduga preman yang memaksa masuk ke dalam hotel lokasi acara diskusi diaspora. Kata siapa ini bukan kampung gua, ini kampung gua. Beruntung, sejumlah petugas yang berada di lokasi kejadian berhasil meredam emosi Ustaz Eka Jaya dan kelompok preman tersebut. Walaupun tak lama, para preman itu akhirnya menerobos barisan petugas hingga terjadilah aksi persekusi yang viral di dunia maya itu. Dihimpun dari berbagai sumber, Ustaz Eka Jaya merupakan tokoh Betawi yang cukup dikenal di masyarakat Jakarta. Ia dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Poros Jakarta. Dalam satu tayangan video, ia meminta kepada semua pihak agar hukum ditegakkan untuk memberi efek jera pada pembubar diskusi tersebut. Menurutnya, aksi anarkis sekelompok preman di acara diskusi diaspora FTA dapat berdampak fatal jika tidak ditindak secara tegas oleh aparat penegak. Preman berkuncir dan 8 temannya pasang badan, aktor utama bubarnya diskusi FT masih bebas. Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka baru kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 28/9/2024, lalu. Jumlah tersangka terus bertambah dari yang semula 5 orang kini jadi 9 orang. Lantas, sudahkah terjawab siapa aktor utama di balik pembubaran diskusi tersebut? Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham, pada Minggu, 6 Oktober 2024, mengatakan 4 tersangka yang baru saja ditetapkan mempunyai perannya masing-masing, yakni YL berperan merusak meja, WSL berperan merusak banner dan tiang layar proyektor, FMC berperan merusak layar proyektor, dan RAS berperan merusak properti. 2 tersangka lainnya ditangkap Subdit Jatanras di Treskrimum PMJ di rumah keluarganya di wilayah Bekasi dan Jakarta Timur. Terdapat 4 barang bukti yang sudah diamankan, yakni 1 buah alat banner, 3 buah patahan besi, rekaman CCTV, dan pakaian tersangka. Berdasarkan perannya, YS melakukan perusakan terhadap barang dan RR memukul satpam dengan tangan kanan sebanyak 1 kali. Diskusi yang dibubarkan secara paksa itu dihadiri oleh beberapa tokoh. Ada Din Syamsuddin, pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, ex-Danjen Kopassus Sunarko, Marwan Batubara, Rizal Fadilah, Tata Kesantra, dan Ida N. Kusdianti yang merupakan ketua dan sekjen Forum Tanah Air. Para pelaku itu tiba-tiba merangsek masuk ruang diskusi melalui pintu belakang hotel. Mereka membuat ricuh dan merusak beberapa properti. Dari video yang diterima, puluhan orang tidak dikenal yang mayoritas menggunakan topi dan masker itu melakukan perusakan secara brutal. Mereka mencopot banner acara diskusi secara paksa, mengambil tiang besi dan memukulkannya ke salah satu meja. "Bubar hei! Bubar, bubar!" diteriak orang-orang tak dikenal tersebut. Sembilan preman, pasang badan, polisi kini buru bos preman berkuncir bubarkan diskusi FTA. Pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, masih terus diselidiki polisi.
Meski penyidik saat ini sudah menetapkan 9 tersangka. Jumlah tersebut kemungkinan besar bisa bertambah mengingat ke-9 tersangka masih terus diinterogasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam, mengatakan pihaknya masih terus mengusut dalang dibalik aksi anarkis para tersangka. Saat gelar perkara di Polda Metro Jaya pada Senin, 7 Oktober 2024, penyidik telah membeberkan peran ke-9 tersangka. Namun, dari ke-9 tersangka tersebut tidak disebutkan berperan sebagai sosok yang memerintahkan para tersangka lainnya. Mengutip tribunnews.com, 9 tersangka tersebut adalah inisial FEK, MR, GW, YS, RR, YL, WSL, FMC, dan RAS. Beberapa jam pasca kejadian, Polda Metro Jaya telah menangkap 5 orang terkait kasus pembubaran diskusi FTA itu. 2 diantaranya jadi tersangka dengan dijerat pasal penganiayaan dan perusakan. Kombes Ade mengatakan YS berperan merusak barang sementara, RR ditangkap lantaran memukul petugas keamanan. 4 tersangka lainnya inisial YL berperan merusak atau menarik banner dan merusak meja dengan menggunakan stand mic. Kemudian, WSL berperan merusak dan menarik banner dan tiang layar proyektor. Lalu, FMC berperan merusak dan menarik layar proyektor dan RAS berperan merusak properti. Hingga kini, pihak kepolisian belum dapat mengungkap siapa sosok yang memberikan perintah untuk membubarkan acara tersebut. Masih dilakukan pendalaman, mohon waktu. Penyidik sedang mengumpulkan fakta-fakta lanjutan, ujar Kombes Ade. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa. Setido sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbal kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Gerak-gerik preman rambut kuncir saat membubarkan diskusi di Grand Kemang menjadi indikasi ada orang kuat yang memberikan perintah kepada mereka. Mulai dari keceplosan perintah bubarkan diskusi hingga aksinya menyalami polisi. Tindak tanduk preman rambut kuncir itu membuat pakar hukum tata negara, yakni Refli Harun, curiga jika ada orang besar di balik aksi pembubaran diskusi itu. Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara itu. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Apalagi
Dalam video tersebut, si rambut kuncir memang terlihat vokal lantaran mengaku sebagai koordinator lapangan. Bahkan mereka tak segan melakukan tindakan kasar kepada polisi yang bertugas mengamankan diskusi tersebut. Walaupun beredar potongan video, para gerombolan preman tersebut terlihat menyalami polisi yang bertugas melakukan pengamanan. Terpisah, pihak kepolisian masih melakukan pengusutan kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Diskusi yang digelar pada Sabtu 28 September 2024 itu dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Refli Harun, Marwan Batubara, Sedidu, dan Din Syamsuddin, Rizal Fadilah, Sunarko, dan aktivis lainnya. Polda Metro Jaya menjamin akan mengusut kasus itu hingga tuntas, termasuk melakukan audit internal untuk memeriksa sejumlah personel. Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar Hukum Tata Negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arsyam Intradi mengungkapkan sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Ini kampung gue bukan polisi, preman rambut kuncir keder dibentak tokoh Betawi saat bubarkan diskusi. Tingkah laku yang terekam saat aksi pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan makin disorot. Pasalnya, rombongan preman yang dikomandoi si rambut kuncir dalam aksi pembubaran diskusi tersebut seringkali melakukan blunder dan menjadi petunjuk petugas untuk membongkar siapa dalang di balik aksi persekusi itu. Menariknya, dalam satu potongan video, preman rambut
rambut kuncir itu sempat terdiam dibentak tokoh Betawi yang hadir dalam diskusi FTA tersebut. Lantas, siapa tokoh Betawi tersebut? Benarkah tokoh tersebut merupakan jawara Betawi yang cukup ditakuti hingga si rambut kuncir keder? Tokoh Betawi tersebut ialah Ustaz Eka Jaya. Saat gerombolan preman melakukan aksi anarkis di diskusi tersebut, Ustaz Eka Jaya sempat nyaris terlibat baku hantam dengan rombongan tersebut. Momen tersebut terekam kamera amatir hingga videonya viral di media sosial. Tampak dalam tayangan video yang beredar itu, Ustaz Eka Jaya terlibat cekcok mulut dengan beberapa pria yang diduga preman yang memaksa masuk ke dalam hotel lokasi acara diskusi diaspora. Kata siapa ini bukan kampung gua, ini kampung gua. Beruntung, sejumlah petugas yang berada di lokasi kejadian berhasil meredam emosi Ustaz Eka Jaya dan kelompok preman tersebut. Walaupun tak lama, para preman itu akhirnya menerobos barisan petugas hingga terjadilah aksi persekusi yang viral di dunia maya itu. Dihimpun dari berbagai sumber, Ustaz Eka Jaya merupakan tokoh Betawi yang cukup dikenal di masyarakat Jakarta. Ia dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Poros Jakarta. Dalam satu tayangan video, ia meminta kepada semua pihak agar hukum ditegakkan untuk memberi efek jera pada pembubar diskusi tersebut. Menurutnya, aksi anarkis sekelompok preman di acara diskusi diaspora FTA dapat berdampak fatal jika tidak ditindak secara tegas oleh aparat penegak. Preman berkuncir dan 8 temannya pasang badan, aktor utama bubarnya diskusi FT masih bebas. Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka baru kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 28/9/2024, lalu. Jumlah tersangka terus bertambah dari yang semula 5 orang kini jadi 9 orang. Lantas, sudahkah terjawab siapa aktor utama di balik pembubaran diskusi tersebut? Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham, pada Minggu, 6 Oktober 2024, mengatakan 4 tersangka yang baru saja ditetapkan mempunyai perannya masing-masing, yakni YL berperan merusak meja, WSL berperan merusak banner dan tiang layar proyektor, FMC berperan merusak layar proyektor, dan RAS berperan merusak properti. 2 tersangka lainnya ditangkap Subdit Jatanras di Treskrimum PMJ di rumah keluarganya di wilayah Bekasi dan Jakarta Timur. Terdapat 4 barang bukti yang sudah diamankan, yakni 1 buah alat banner, 3 buah patahan besi, rekaman CCTV dan pakaian tersangka. Berdasarkan perannya, YS melakukan perusakan terhadap barang dan RR memukul satpam dengan tangan kanan sebanyak 1 kali. Diskusi yang dibubarkan secara paksa itu dihadiri oleh beberapa tokoh. Ada Din Syamsuddin, pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, ex-Danjen Kopassus Sunarko, Marwan Batubara, Rizal Fadilah, Tata Kesantra, dan Ida M. Kusdianti yang merupakan ketua dan sekjen Forum Tanah Air. Para pelaku itu tiba-tiba merangsek masuk ruang diskusi melalui pintu belakang hotel. Mereka membuat ricuh dan merusak beberapa properti. Dari video yang diterima, puluhan orang tidak dikenal yang mayoritas menggunakan topi dan masker itu melakukan perusakan secara brutal. Mereka mencopot banner acara diskusi secara paksa, mengambil tiang besi dan memukulkannya ke salah satu meja. "Bubar hei! Bubar, bubar!" diteriak orang-orang tak dikenal tersebut. Sembilan preman, pasang badan, polisi kini buru bos preman berkuncir bubarkan diskusi FTA. Pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, masih terus diselidiki polisi. Meski, penyidik saat ini sudah menetapkan 9 tersangka. Jumlah tersebut kemungkinan besar bisa bertambah mengingat ke-9 tersangka masih terus diinterogasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham, mengatakan pihaknya masih terus mengusut dalang dibalik aksi anarkis para tersangka. Saat gelar perkara di Polda Metro Jaya pada Senin, 7 Oktober 2024, penyidik telah membeberkan peran ke-9 tersangka. Namun, dari ke-9 tersangka tersebut tidak disebutkan berperan sebagai sosok yang memerintahkan para tersangka lainnya. Mengutip tribunnews.com, 9 tersangka tersebut adalah inisial FEK, MR, GW, YS, RR, YL, WSL, FMC, dan RAS. Beberapa jam pasca kejadian, Polda Metro Jaya telah menangkap 5 orang terkait kasus pembubaran diskusi FTA itu. 2 diantaranya jadi tersangka dengan dijerat pasal penganiayaan dan perusakan. Kombes Ade mengatakan YS berperan merusak barang sementara, RR ditangkap lantaran memukul petugas keamanan. 4 tersangka lainnya inisial YL berperan merusak atau menarik banner dan merusak meja dengan menggunakan stand mic. Kemudian,
WSL berperan merusak dan menarik banner dan tiang layar proyektor. Lalu, FMC berperan merusak dan menarik layar proyektor dan RAS berperan merusak properti. Hingga kini, pihak kepolisian belum dapat mengungkap siapa sosok yang memberikan perintah untuk membubarkan acara tersebut. Masih dilakukan pendalaman, mohon waktu. Penyidik sedang mengumpulkan fakta-fakta lanjutan, ujar Kombes AD. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa. Setido sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Gerak-gerik preman rambut kuncir saat membubarkan diskusi di Grand Kemang menjadi indikasi ada orang kuat yang memberikan perintah kepada mereka. Mulai dari keceplosan perintah bubarkan diskusi hingga aksinya menyalami polisi. Tindak tanduk preman rambut kuncir itu membuat pakar hukum tata negara, yakni Refli Harun, curiga jika ada orang besar di balik aksi pembubaran diskusi itu. Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara itu. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Apalagi dalam video tersebut si rambut kuncir memang terlihat vokal lantaran mengaku sebagai koordinator lapangan. Bahkan mereka tak segan melakukan tindakan kasar kepada polisi yang bertugas mengamankan diskusi tersebut. Walaupun beredar potongan video, para gerombolan preman tersebut terlihat menyalami polisi yang bertugas melakukan pengamanan. Terpisah, pihak kepolisian masih melakukan pengusutan kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Diskusi yang digelar pada Sabtu 28 September 2024 itu dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Refli Harun, Marwan Batubara, Setido, dan Din Syamsuddin, Rizal Fadilah, Sunarko, dan aktivis lainnya. Polda Metro Jaya menjamin akan mengusut kasus itu hingga tuntas, termasuk melakukan audit internal untuk memeriksa sejumlah personel.
Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi forum tanah air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu, 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Intradi mengungkapkan sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Ini kampung gue bukan polisi, preman rambut kuncir keder dibentak tokoh Betawi saat bubarkan diskusi. Tingkah laku yang terekam saat aksi pembubaran diskusi forum tanah air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan makin disorot. Pasalnya, rombongan preman yang dikomandoi si rambut kuncir dalam aksi pembubaran diskusi tersebut seringkali melakukan blunder dan menjadi petunjuk petugas untuk membongkar siapa dalang di balik aksi persekusi itu. Menariknya, dalam satu potongan video, preman rambut kuncir itu sempat terdiam dibentak tokoh Betawi yang hadir dalam diskusi FTA tersebut. Lantas, siapa tokoh Betawi tersebut? Benarkah tokoh tersebut merupakan jawara Betawi yang cukup ditakuti hingga si rambut kuncir keder? Tokoh Betawi tersebut ialah Ustaz Eka Jaya. Saat gerombolan preman melakukan aksi anarkis di diskusi tersebut, Ustaz Eka Jaya sempat nyaris terlibat baku hantam dengan rombongan tersebut. Momen tersebut terekam kamera amatir hingga videonya viral di media sosial. Tampak dalam tayangan video yang beredar itu, Ustaz Eka Jaya terlibat cekcok mulut dengan beberapa pria yang diduga preman yang memaksa masuk ke dalam hotel lokasi acara diskusi diaspora. Kata siapa ini bukan kampung gua, ini kampung gua. Beruntung, sejumlah petugas yang berada di lokasi kejadian berhasil meredam emosi Ustaz Eka Jaya dan kelompok preman tersebut. Walaupun tak lama, para preman itu akhirnya menerobos barisan petugas hingga terjadilah aksi persekusi yang viral di dunia maya itu. Dihimpun dari berbagai sumber, Ustaz Eka Jaya merupakan tokoh Betawi yang cukup dikenal di masyarakat Jakarta. Ia dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Poros Jakarta. Dalam satu tayangan video, ia meminta kepada semua pihak agar hukum ditegakkan untuk memberi efek jera pada pembubar diskusi tersebut. Menurutnya, aksi anarkis sekelompok preman di acara diskusi diaspora FTA dapat berdampak fatal jika tidak ditindak secara tegas oleh aparat penegak. Preman berkuncir dan 8 temannya pasang badan, aktor utama bubarnya diskusi FTA masih bebas. Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka baru kasus pembubaran diskusi forum tanah air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 28/9/2024, lalu. Jumlah tersangka terus bertambah dari yang semula 5 orang kini jadi 9 orang. Lantas, sudahkah terjawab siapa aktor utama di balik pembubaran diskusi tersebut? Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham, pada Minggu, 6 Oktober 2024, mengatakan 4 tersangka yang baru saja ditetapkan mempunyai perannya masing-masing, yakni YL berperan merusak meja, WSL berperan merusak banner dan tiang layar proyektor, FMC berperan merusak layar proyektor, dan RAS berperan merusak properti.
Dua tersangka lainnya ditangkap Subdit Jatanras di Treskrimum PMJ di rumah keluarganya di wilayah Bekasi dan Jakarta Timur. Terdapat 4 barang bukti yang sudah diamankan, yakni 1 buah alat banner, 3 buah patahan besi, rekaman CCTV dan pakaian tersangka. Berdasarkan perannya, YS melakukan perusakan terhadap barang dan RR memukul satpam dengan tangan kanan sebanyak 1 kali. Diskusi yang dibubarkan secara paksa itu dihadiri oleh beberapa tokoh. Ada Din Syamsuddin, pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, ex-Danjen Kopassus Sunarko, Marwan Batubara, Rizal Fadilah, Tata Kesantra, dan Ida M. Kusdianti yang merupakan ketua dan sekjen Forum Tanah Air. Para pelaku itu tiba-tiba merangsek masuk ruang diskusi melalui pintu belakang hotel. Mereka membuat ricuh dan merusak beberapa properti. Dari video yang diterima, puluhan orang tidak dikenal yang mayoritas menggunakan topi dan masker itu melakukan perusakan secara brutal. Mereka mencopot banner acara diskusi secara paksa, mengambil tiang besi dan memukulkannya ke salah satu meja. "Bubar hei! Bubar, bubar!" diteriak orang-orang tak dikenal tersebut. Sembilan preman, pasang badan, polisi kini buru bos preman berkuncir bubarkan diskusi FTA. Pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, masih terus diselidiki polisi. Meski, penyidik saat ini sudah menetapkan 9 tersangka. Jumlah tersebut kemungkinan besar bisa bertambah mengingat ke-9 tersangka masih terus diinterogasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam, mengatakan pihaknya masih terus mengusut dalang dibalik aksi anarkis para tersangka. Saat gelar perkara di Polda Metro Jaya pada Senin, 7 Oktober 2024, penyidik telah membeberkan peran ke-9 tersangka. Namun, dari ke-9 tersangka tersebut tidak disebutkan berperan sebagai sosok yang memerintahkan para tersangka lainnya. Mengutip tribunnews.com, 9 tersangka tersebut adalah inisial FEK, MR, GW, YS, RR, YL, WSL, FMC, dan RAS. Beberapa jam pasca kejadian, Polda Metro Jaya telah menangkap 5 orang terkait kasus pembubaran diskusi FTA itu. 2 diantaranya jadi tersangka dengan dijerat pasal penganiayaan dan perusakan. Kombes Ade mengatakan YS berperan merusak barang sementara, RR ditangkap lantaran memukul petugas keamanan. 4 tersangka lainnya inisial YL berperan merusak atau menarik banner dan merusak meja dengan menggunakan stand mic. Kemudian, WSL berperan merusak dan menarik banner dan tiang layar proyektor. Lalu, FMC berperan merusak dan menarik layar proyektor dan RAS berperan merusak properti. Hingga kini, pihak kepolisian belum dapat mengungkap siapa sosok yang memberikan perintah untuk membubarkan acara tersebut. Masih dilakukan pendalaman, mohon waktu. Penyidik sedang mengumpulkan fakta-fakta lanjutan, ujar Kombes Ade. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa. Sedido sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan sekretaris Kementerian BUMN Sedido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman.
Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu, diduga seorang intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar, dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Gerak-gerik preman rambut kuncir saat membubarkan diskusi di Grand Kebang menjadi indikasi ada orang kuat yang memberikan perintah kepada mereka. Mulai dari keceplosan perintah bubarkan diskusi hingga aksinya menyalami polisi. Tindak tanduk preman rambut kuncir itu membuat pakar hukum tata negara, yakni Refli Harun, curiga jika ada orang besar di balik aksi pembubaran diskusi itu. Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara itu. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Apalagi dalam video tersebut si rambut kuncir memang terlihat vokal lantaran mengaku sebagai koordinator lapangan. Bahkan mereka tak segan melakukan tindakan kasar kepada polisi yang bertugas mengamankan diskusi tersebut. Walaupun beredar potongan video, para gerombolan preman tersebut terlihat menyalami polisi yang bertugas melakukan pengamanan. Terpisah, pihak kepolisian masih melakukan pengusutan kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kebang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Diskusi yang digelar pada Sabtu 28 September 2024 itu dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Refli Harun, Marwan Batubara, Sedidu, dan Din Syamsuddin, Rizal Fadilah, Sunarko, dan aktivis lainnya. Polda Metro Jaya menjamin akan mengusut kasus itu hingga tuntas, termasuk melakukan audit internal untuk memeriksa sejumlah personel. Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kebang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi.
Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu, 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Intradi mengungkapkan sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Ini kampung gue bukan polisi, preman rambut kuncir keder dibentak tokoh Betawi saat bubarkan diskusi. Tingkah laku yang terekam saat aksi pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan makin disorot. Pasalnya, rombongan preman yang dikomandoi si rambut kuncir dalam aksi pembubaran diskusi tersebut seringkali melakukan blunder dan menjadi petunjuk petugas untuk membongkar siapa dalang di balik aksi persekusi itu. Menariknya, dalam satu potongan video, preman rambut kuncir itu sempat terdiam dibentak tokoh Betawi yang hadir dalam diskusi FTA tersebut. Lantas, siapa tokoh Betawi tersebut? Benarkah tokoh tersebut merupakan jawara Betawi yang cukup ditakuti hingga si rambut kuncir keder? Tokoh Betawi tersebut ialah Ustaz Eka Jaya. Saat gerombolan preman melakukan aksi anarkis di diskusi tersebut, Ustaz Eka Jaya sempat nyaris terlibat baku hantam dengan rombongan tersebut. Momen tersebut terekam kamera amatir hingga videonya viral di media sosial. Tampak dalam tayangan video yang beredar itu, Ustaz Eka Jaya terlibat cekcok mulut dengan beberapa pria yang diduga preman yang memaksa masuk ke dalam hotel lokasi acara diskusi diaspora. Kata siapa ini bukan kampung gua, ini kampung gua. Beruntung, sejumlah petugas yang berada di lokasi kejadian berhasil meredam emosi Ustaz Eka Jaya dan kelompok preman tersebut. Walaupun tak lama, para preman itu akhirnya menerobos barisan petugas hingga terjadilah aksi persekusi yang viral di dunia maya itu. Dihimpun dari berbagai sumber, Ustaz Eka Jaya merupakan tokoh Betawi yang cukup dikenal di masyarakat Jakarta. Ia dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Poros Jakarta. Dalam satu tayangan video, ia meminta kepada semua pihak agar hukum ditegakkan untuk memberi efek jera pada pembubar diskusi tersebut. Menurutnya, aksi anarkis sekelompok preman di acara diskusi diaspora FTA dapat berdampak fatal jika tidak ditindak secara tegas oleh aparat penegak. Preman berkuncir dan 8 temannya pasang badan, aktor utama bubarnya diskusi FT masih bebas. Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka baru kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 28/9/2024, lalu. Jumlah tersangka terus bertambah dari yang semula 5 orang kini jadi 9 orang. Lantas, sudahkah terjawab siapa aktor utama di balik pembubaran diskusi tersebut? Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham, pada Minggu, 6 Oktober 2024, mengatakan 4 tersangka yang baru saja ditetapkan mempunyai perannya masing-masing, yakni YL berperan merusak meja, WSL berperan merusak banner dan tiang layar proyektor, FMC berperan merusak layar proyektor, dan RAS berperan merusak properti. 2 tersangka lainnya ditangkap Subdit Jatanras di Treskrimum PMJ di rumah keluarganya di wilayah Bekasi dan Jakarta Timur. Terdapat 4 barang bukti yang sudah diamankan, yakni 1 buah alat banner, 3 buah patahan besi, rekaman CCTV dan pakaian tersangka. Berdasarkan perannya, YS melakukan perusakan terhadap barang dan RR memukul satpam dengan tangan kanan sebanyak 1 kali. Diskusi yang dibubarkan secara paksa itu dihadiri oleh beberapa tokoh. Ada Din Syamsuddin, pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, ex-Danjen Kopassus Sunarko, Marwan Batubara, Rizal Fadilah, Tata Kesantra, dan Ida M. Kusdianti yang merupakan ketua dan sekjen Forum Tanah Air. Para pelaku itu tiba-tiba merangsek masuk ruang diskusi melalui pintu belakang hotel. Mereka membuat ricuh dan merusak beberapa properti. Dari video yang diterima, puluhan orang tidak dikenal yang mayoritas menggunakan topi dan masker itu melakukan perusakan secara brutal. Mereka mencopot banner acara diskusi secara paksa, mengambil tiang besi dan memukulkannya ke salah satu meja. "Bubar hei! Bubar, bubar!" diteriak orang-orang tak dikenal tersebut. Sembilan preman, pasang badan, polisi kini buru bos preman berkuncir bubarkan diskusi FTA. Pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, masih terus diselidiki polisi.
Meski penyidik saat ini sudah menetapkan 9 tersangka. Jumlah tersebut kemungkinan besar bisa bertambah mengingat ke-9 tersangka masih terus diinterogasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam, mengatakan pihaknya masih terus mengusut dalang dibalik aksi anarkis para tersangka. Saat gelar perkara di Polda Metro Jaya pada Senin, 7 Oktober 2024, penyidik telah membeberkan peran ke-9 tersangka. Namun, dari ke-9 tersangka tersebut tidak disebutkan berperan sebagai sosok yang memerintahkan para tersangka lainnya. Mengutip tribunnews.com, 9 tersangka tersebut adalah inisial FEK, MR, GW, YS, RR, YL, WSL, FMC, dan RAS. Beberapa jam pasca kejadian, Polda Metro Jaya telah menangkap 5 orang terkait kasus pembubaran diskusi FTA itu. 2 diantaranya jadi tersangka dengan dijerat pasal penganiayaan dan perusakan. Kombes Ade mengatakan YS berperan merusak barang sementara, RR ditangkap lantaran memukul petugas keamanan. 4 tersangka lainnya inisial YL berperan merusak atau menarik banner dan merusak meja dengan menggunakan stand mic. Kemudian, WSL berperan merusak dan menarik banner dan tiang layar proyektor. Lalu, FMC berperan merusak dan menarik layar proyektor dan RAS berperan merusak properti. Hingga kini, pihak kepolisian belum dapat mengungkap siapa sosok yang memberikan perintah untuk membubarkan acara tersebut. Masih dilakukan pendalaman, mohon waktu. Penyidik sedang mengumpulkan fakta-fakta lanjutan, ujar Kombes Ade. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa. Setido sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan sekretaris Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Gerak-gerik preman rambut kuncir saat membubarkan diskusi di Grand Kemang menjadi indikasi ada orang kuat yang memberikan perintah kepada mereka. Mulai dari keceplosan perintah bubarkan diskusi hingga aksinya menyalami polisi. Tindak tanduk preman rambut kuncir itu membuat pakar hukum tata negara, yakni Refli Harun, curiga jika ada orang besar di balik aksi pembubaran diskusi itu. Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara itu. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Apalagi
Dalam video tersebut, si rambut kuncir memang terlihat vokal lantaran mengaku sebagai koordinator lapangan. Bahkan mereka tak segan melakukan tindakan kasar kepada polisi yang bertugas mengamankan diskusi tersebut. Walaupun beredar potongan video, para gerombolan preman tersebut terlihat menyalami polisi yang bertugas melakukan pengamanan. Terpisah, pihak kepolisian masih melakukan pengusutan kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Diskusi yang digelar pada Sabtu 28 September 2024 itu dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Refli Harun, Marwan Batubara, Sedidu, dan Din Syamsuddin, Rizal Fadilah, Sunarko, dan aktivis lainnya. Polda Metro Jaya menjamin akan mengusut kasus itu hingga tuntas, termasuk melakukan audit internal untuk memeriksa sejumlah personel. Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arsyam Intradi mengungkapkan sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Ini kampung gue bukan polisi, preman rambut kuncir keder dibentak tokoh Betawi saat bubarkan diskusi. Tingkah laku yang terekam saat aksi pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan makin disorot. Pasalnya, rombongan preman yang dikomandoi si rambut kuncir dalam aksi pembubaran diskusi tersebut seringkali melakukan blunder dan menjadi petunjuk petugas untuk membongkar siapa dalang di balik aksi persekusi itu. Menariknya, dalam satu potongan video, preman rambut
rambut kuncir itu sempat terdiam dibentak tokoh Betawi yang hadir dalam diskusi FTA tersebut. Lantas, siapa tokoh Betawi tersebut? Benarkah tokoh tersebut merupakan jawara Betawi yang cukup ditakuti hingga si rambut kuncir keder? Tokoh Betawi tersebut ialah Ustaz Eka Jaya. Saat gerombolan preman melakukan aksi anarkis di diskusi tersebut, Ustaz Eka Jaya sempat nyaris terlibat baku hantam dengan rombongan tersebut. Momen tersebut terekam kamera amatir hingga videonya viral di media sosial. Tampak dalam tayangan video yang beredar itu, Ustaz Eka Jaya terlibat cekcok mulut dengan beberapa pria yang diduga preman yang memaksa masuk ke dalam hotel lokasi acara diskusi diaspora. Kata siapa ini bukan kampung gua, ini kampung gua. Beruntung, sejumlah petugas yang berada di lokasi kejadian berhasil meredam emosi Ustaz Eka Jaya dan kelompok preman tersebut. Walaupun tak lama, para preman itu akhirnya menerobos barisan petugas hingga terjadilah aksi persekusi yang viral di dunia maya itu. Dihimpun dari berbagai sumber, Ustaz Eka Jaya merupakan tokoh Betawi yang cukup dikenal di masyarakat Jakarta. Ia dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Poros Jakarta. Dalam satu tayangan video, ia meminta kepada semua pihak agar hukum ditegakkan untuk memberi efek jera pada pembubar diskusi tersebut. Menurutnya, aksi anarkis sekelompok preman di acara diskusi diaspora FTA dapat berdampak fatal jika tidak ditindak secara tegas oleh aparat penegak. Preman berkuncir dan 8 temannya pasang badan, aktor utama bubarnya diskusi FT masih bebas. Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka baru kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 28/9/2024, lalu. Jumlah tersangka terus bertambah dari yang semula 5 orang kini jadi 9 orang. Lantas, sudahkah terjawab siapa aktor utama di balik pembubaran diskusi tersebut? Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham, pada Minggu, 6 Oktober 2024, mengatakan 4 tersangka yang baru saja ditetapkan mempunyai perannya masing-masing, yakni YL berperan merusak meja, WSL berperan merusak banner dan tiang layar proyektor, FMC berperan merusak layar proyektor, dan RAS berperan merusak properti. 2 tersangka lainnya ditangkap Subdit Jatanras di Treskrimum PMJ di rumah keluarganya di wilayah Bekasi dan Jakarta Timur. Terdapat 4 barang bukti yang sudah diamankan, yakni 1 buah alat banner, 3 buah patahan besi, rekaman CCTV dan pakaian tersangka. Berdasarkan perannya, YS melakukan perusakan terhadap barang dan RR memukul satpam dengan tangan kanan sebanyak 1 kali. Diskusi yang dibubarkan secara paksa itu dihadiri oleh beberapa tokoh. Ada Din Syamsuddin, pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, ex-Danjen Kopassus Sunarko, Marwan Batubara, Rizal Fadilah, Tata Kesantra, dan Ida M. Kusdianti yang merupakan ketua dan sekjen Forum Tanah Air. Para pelaku itu tiba-tiba merangsek masuk ruang diskusi melalui pintu belakang hotel. Mereka membuat ricuh dan merusak beberapa properti. Dari video yang diterima, puluhan orang tidak dikenal yang mayoritas menggunakan topi dan masker itu melakukan perusakan secara brutal. Mereka mencopot banner acara diskusi secara paksa, mengambil tiang besi dan memukulkannya ke salah satu meja. "Bubar hei! Bubar, bubar!" diteriak orang-orang tak dikenal tersebut. Sembilan preman, pasang badan, polisi kini buru bos preman berkuncir bubarkan diskusi FTA. Pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, masih terus diselidiki polisi. Meski, penyidik saat ini sudah menetapkan 9 tersangka. Jumlah tersebut kemungkinan besar bisa bertambah mengingat ke-9 tersangka masih terus diinterogasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham, mengatakan pihaknya masih terus mengusut dalang dibalik aksi anarkis para tersangka. Saat gelar perkara di Polda Metro Jaya pada Senin, 7 Oktober 2024, penyidik telah membeberkan peran ke-9 tersangka. Namun, dari ke-9 tersangka tersebut tidak disebutkan berperan sebagai sosok yang memerintahkan para tersangka lainnya. Mengutip tribunnews.com, 9 tersangka tersebut adalah inisial FEK, MR, GW, YS, RR, YL, WSL, FMC, dan RAS. Beberapa jam pasca kejadian, Polda Metro Jaya telah menangkap 5 orang terkait kasus pembubaran diskusi FTA itu. 2 diantaranya jadi tersangka dengan dijerat pasal penganiayaan dan perusakan. Kombes Ade mengatakan YS berperan merusak barang sementara, RR ditangkap lantaran memukul petugas keamanan. 4 tersangka lainnya inisial YL berperan merusak atau menarik banner dan merusak meja dengan menggunakan stand mic. Kemudian,
WSL berperan merusak dan menarik banner dan tiang layar proyektor. Lalu, FMC berperan merusak dan menarik layar proyektor dan RAS berperan merusak properti. Hingga kini, pihak kepolisian belum dapat mengungkap siapa sosok yang memberikan perintah untuk membubarkan acara tersebut. Masih dilakukan pendalaman, mohon waktu. Penyidik sedang mengumpulkan fakta-fakta lanjutan, ujar Kombes AD. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa. Setido sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbalik, kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Gerak-gerik preman rambut kuncir saat membubarkan diskusi di Grand Kemang menjadi indikasi ada orang kuat yang memberikan perintah kepada mereka. Mulai dari keceplosan perintah bubarkan diskusi hingga aksinya menyalami polisi. Tindak tanduk preman rambut kuncir itu membuat pakar hukum tata negara, yakni Refli Harun, curiga jika ada orang besar di balik aksi pembubaran diskusi itu. Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara itu. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkapkan lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli Harun menilai hal itu mengindikasi si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Apalagi dalam video tersebut si rambut kuncir memang terlihat vokal lantaran mengaku sebagai koordinator lapangan. Bahkan mereka tak segan melakukan tindakan kasar kepada polisi yang bertugas mengamankan diskusi tersebut. Walaupun beredar potongan video, para gerombolan preman tersebut terlihat menyalami polisi yang bertugas melakukan pengamanan. Terpisah, pihak kepolisian masih melakukan pengusutan kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Diskusi yang digelar pada Sabtu 28 September 2024 itu dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Refli Harun, Marwan Batubara, Setido, dan Din Syamsuddin, Rizal Fadilah, Sunarko, dan aktivis lainnya. Polda Metro Jaya menjamin akan mengusut kasus itu hingga tuntas, termasuk melakukan audit internal untuk memeriksa sejumlah personel.
Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi forum tanah air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar hukum